Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmatmu Melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom Linkers, teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di tengah pandemi corona ini kami masih dapat beribadah, memuji dan meninggikan Tuhan. Kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Biar boleh firman Tuhan ini menguatkan kami dan meneguhkan kami, Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang mengalami masa-masa sukar, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan kami, Tuhan. Biarlah kami bukan mengandalkan yang lain, tapi mengandalkan Yesus Kristus, Tuhan, sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan batu penjuru kami. Terima kasih, Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama membahas tema The Great Commission atau Amanat Agung. Amanat Agung ini adalah perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, untuk mengajar mereka dalam kebenaran sehingga orang-orang bahkan hingga bangsa-bangsa boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus yang menerima amanat agung ini menjalankannya dengan setia, sehingga saat ini hingga sekarang kita bisa merasakan dampaknya begitu luar biasa. Kalau teman-teman tahu
dampak amanat agung yang dikerjakan oleh murid-murid Yesus di abad pertama itu nyata hingga sekarang. Ada sekitar 7 miliar orang di dunia dan 30%-nya menganut kekristenan atau percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya ada sekitar 3 miliar orang percaya kepada Tuhan Yesus karena pelayanan yang dahulu pernah dilakukan oleh murid-murid Yesus. Sebenarnya apa sih yang membuat pelayanan dari murid-murid pertama Yesus ini begitu luar biasa dampaknya, bahkan bisa kita rasakan hingga sekarang? Kita bisa baca dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan di sini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Roh Kuduslah yang membawa kuasa dalam pelayanan murid-murid Yesus di abad pertama ini. Pertanyaannya sekarang adalah, adakah Roh Kudus dalam kita sebagai murid-murid Kristus di zaman sekarang ini untuk melakukan hal yang sama? Apakah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Disampaikan di sini bahwa tidak ada yang bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga teman-teman, di sini bisa kita mengerti bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, bahwa saat itu juga Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, karena Roh Kuduslah yang bekerja sehingga kita bisa percaya dan yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, tidak secara otomatis kita bisa memberitakan Injil. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang harus dipupuk dalam hidup kita terlebih dahulu supaya hidup kita berbuah. Dan ketika hidup kita mulai berbuah, itulah yang akan kita sampaikan dan kabarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu teman-teman, penting sekali bahwa kita untuk mengenal firman Tuhan. Untuk mengenal firman Tuhan artinya adalah untuk mengenal siapa pribadi Yesus itu sendiri. Kita akan buka sebuah ayat dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan bekerja dengan mengingatkan kita akan apa yang telah Yesus katakan sebelumnya. Kalau kita tidak mengenal siapa pribadi Yesus, kalau kita tidak tahu firman Tuhan sebelumnya, apa yang akan Roh Kudus ingatkan dalam kehidupan kita? Oleh karena itu teman-teman, ketika kita sudah lahir baru, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu baru langkah pertama dalam kekristenan. Ada langkah-langkah selanjutnya, yaitu mengenal firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, dan mengenal siapa pribadi Yesus itu. Mari sama-sama kita belajar bagaimana pengalaman murid-murid Yesus dalam mengenal pribadi Yesus. Karena kalau kita bicara tentang amanat agung, gak lepas dari menjadikan bangsa-bangsa murid Yesus. Dan bagaimana pengalaman murid-murid Yesus dari yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal siapa Yesus itu, dan bahkan akhirnya menjalankan amanat agung dan berdampak hingga dampaknya kita rasakan hingga saat ini. Mari sama-sama kita belajar. Pertama-tama teman-teman, waktu murid-murid Yesus ini mengikut Yesus, perjumpaan mereka diawali dengan demonstrasi kuasa. Sehingga mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ini bukan orang yang biasa. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid Yesus untuk mengikutnya, murid-muridnya tanpa ragu meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka Yesus ini bukan orang biasa. Jadi mereka mengenal Yesus sebagai orang yang luar biasa. Hanya sampai segitu. Seiring berjalannya waktu, murid-murid Yesus melihat apa yang dikerjakan Yesus. Dia menyembuhkan orang lumpuh, dia mencelikan orang buta, mengusir roh-roh jahat, dan banyak pekerjaan luar biasa dan penuh dengan hikmat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pengajarannya pun mengubahkan hidup orang-orang, sehingga mulai muncul pertanyaan, sebenarnya siapa sih Yesus ini? Bukan hanya sekedar orang yang luar biasa, tapi ada
Ada sesuatu yang mereka pertanyakan. Pada suatu saat teman-teman, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, ada sekelompok orang yang membawa temannya yang sakit lumpuh dan menurunkannya melalui atap karena orang banyak, karena situasi saat itu penuh. Yang menarik di sini adalah bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Yesus berkata kepada orang yang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Dan seketika itu juga orang lumpuh ini berjalan. Di sini murid-murid Yesus mulai bertanya lagi, sebenarnya siapa sih Yesus ini? Kenapa kok dia bisa mengampuni dosa? Pada satu pelayanan juga ketika Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya naik perahu menyeberangi Danau Galilea, Yesus sedang tidur, tiba-tiba datanglah angin ribut, angin topan, sehingga murid-murid panik dan merasa mau mati. Mereka takut membangunkan Yesus dan Yesus menghardik angin itu, sehingga seketika itu juga angin dan danau itu menjadi tenang. Di situ kembali murid-murid takut dan gentar. Mereka mempertanyakan, sebenarnya siapa Yesus ini? Kenapa angin dan danau pun bahkan taat kepadanya? Menjelang akhir pelayanannya, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, dan ada yang menjawab nabi-nabi dahulu yang dibangkitkan kembali. Tapi Yesus membalas jawaban murid-murid itu dengan pertanyaan, menurutmu siapakah aku ini? Di momen ini Petrus mengerti setelah pengalamannya bersama Tuhan Yesus selama ini, dan dia menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Di sini murid-murid Yesus mendapatkan pengertian bahwa Yesus bukan hanya orang biasa, tapi Yesus adalah Mesias, penyelamat Israel, anak Allah yang hidup, Allah yang berinkarnasi itu sendiri menjadi manusia. Inilah jawaban dari pertanyaan mereka selama ini, siapakah Yesus ini? Dan mereka bisa mengenal pribadi Yesus ini sedekat itu karena pengalaman mereka mengikuti pelayanan Yesus. Ketika murid-murid Yesus mengerti siapa Yesus ini, mereka muncul harapan. Kenapa? Karena Mesias adalah sosok yang telah dinubuatkan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun sebelumnya, orang yang akan menyelamatkan Israel dari penjajahan, untuk memerdekakan bangsa Israel, untuk membawa kedamaian dan keadilan. Itulah sosok Mesias yang dinanti-nantikan. Sehingga ketika murid-murid Yesus ini mengerti siapa itu Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, mereka menjadi semangat, timbul harapan, muncul antusias. Dan antusias ini menyebar kepada orang-orang Israel di sekitar mereka. Orang-orang Israel mengenal Yesus sebagai Mesias. Sehingga pada puncaknya ketika Yesus mau merayakan hari Paskah, dia menaiki seekor keledai muda memasuki kota Yerusalem. Orang-orang berkumpul dan banyak orang mengeluh-elukan dia. Ada yang membawa ranting pohon palem dengan meletakkannya di jalan. Ada yang melepas jubahnya, meletakkannya di jalan sebelum Yesus lewat sebagai tanda penghormatan. Di sini Yesus dielulukan sebagai Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Orang-orang Israel berharap begitu besar, adanya muncul ekspektasi yang besar bahwa Yesuslah yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Romawi. Dan mereka mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka. Itu yang mereka harapkan. Muncul ekspektasi, muncul harapan. Akan tetapi tidak lama setelah kejadian Yesus dilulukan itu, Yesus berdoa. Beberapa hari kemudian Yesus berdoa di sebuah taman Getsemani, dan pada malam harinya bagikan sebuah antiklimaks. Tuhan Yesus ditangkap dan diadili dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Murid-murid kaget, murid-murid terserak, murid-murid bingung. Disinilah harapan-harapan yang timbul, yang sudah terbangun itu mulai patah. Mereka kecewa, mereka takut, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Ketika Yesus melalui jalan penyiksaan itu Via Dolorosa, Yesus memanggul kayu salib dengan luka-luka di sekujur tubuhnya akibat penyiksaan. Mungkin ada murid-muridnya yang mengamati dari jauh. Mereka melihat, ini guruku, ini rabiku, ini orang yang melakukan perkara yang hebat, perkara yang luar biasa. Dia ini kan Mesias, kenapa dia kalah? Seakan-akan Yesus kalah, seakan-akan Yesus tidak berdaya. Di situ murid-murid bingung, murid-murid kecewa,
harapan murid-murid patah. Apalagi ketika tiba di Golgota, Yesus disalibkan dan Yesus mati di atas kayu salib. Di situ harapan hilang. Di situ kesedihan meliputi murid-murid Yesus yang sudah mengenal Yesus, dan bahwa mereka yakin bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi kenapa anak Allah yang saya harapkan, guru yang melakukan mujizat besar ini mati? Yesus mati dan dikuburkan. Mungkin dari beberapa murid-muridnya kebingungan, berkumpul. Ada murid-muridnya yang kembali ke kampung halamannya karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. Mungkin dia kecewa, mungkin ada orang-orang yang mengejeknya, itu yang ikut Yesus, yang jadi murid Yesus yang disalibkan, yang mati itu loh. Mungkin dia mendapatkan ejekan-ejekan, dia bingung dan akhirnya pulang ke kampung halaman. Disinilah harapan yang sudah terbangun dari lama itu terhadap pribadi Yesus ini mulai patah, menjadi harapan yang kosong. Di kondisi kebingungan dan serba kegalauan ini, beberapa perempuan datang ke kubur Yesus untuk melanjutkan memberi rempah-rempah kepada jenazah Yesus. Mereka mau memberi rempah-rempah dengan mengunjungi kubur Yesus. Ketika mereka datang, mereka kaget karena batu sudah terguling dan tentara-tentara tidak menyadarkan diri. Dan dua sosok malaikat menemui perempuan-perempuan itu. Malaikat-malaikat itu mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Di sini perempuan-perempuan ini mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Yesus sebelumnya, bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika mereka ingat itu dan apa yang disaksikan di depannya, kata-kata malaikat itu, mereka menjadi percaya. Di antara perempuan-perempuan itu ada seorang bernama Maria Magdalena. Ia kemudian berlari menuju para murid dan menceritakannya kepada para murid apa yang mereka alami di kubur itu. Kebanyakan para murid yang mendengar itu tidak percaya, namun Petrus dan Yohanes bergegas untuk memeriksa kubur itu karena timbul harapan. Mereka mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Apakah jangan-jangan jenazah Yesus itu dicuri? Mereka berdua berlari. Ketika mereka berdua tiba di kubur Yesus, Yohanes berhenti dan melihat ke dalam. Di sini kata melihat yang digunakan oleh Yohanes ketika menjelaskan kejadian ini adalah kata blepo. Artinya ketika Yohanes tiba, dia hanya melihat ke dalam tanpa memikirkan apa-apa. Dia hanya melihat. Kemudian Petrus tanpa berhenti dia masuk ke dalam kubur dan dia melihat juga. Tapi kata yang digunakan di kitab Yohanes bukan kata yang sama. Di sini Yohanes menggunakan kata theoreo yang artinya melihat, menyaksikan, dan mencerna sesungguhnya apa yang terjadi. Kemungkinan Petrus mencoba mencerna kondisi kain kafan yang tergeletak dengan rapi dan kain peluh yang tergulung. Di pikiran mereka yang awalnya jangan-jangan jenazah Yesus itu dicuri menjadi kabur. Kenapa? Karena kalau mencuri mayat tentu kondisinya tidak akan seperti ini. Kondisinya yang mereka saksikan adalah kondisi yang rapi. Petrus melihat dan mengolah apa yang terjadi di hadapannya dan kembali mengingat apa yang dulu pernah Yesus katakan. Yohanes menyusul Petrus masuk ke dalam kubur dan Yohanes pun akhirnya melihat apa yang ada di situ. Kata melihat yang terakhir ini dikatakan menggunakan kata eidon. Di sini Yohanes melihat dan mengerti akhirnya apa yang terjadi, bahwa Yesus bangkit. Dia mengingat kembali apa yang dulu pernah terjadi, yang pernah dikatakan Yesus, dan akhirnya dia percaya. Mungkin saya bayangkan Yohanes berbisik kepada Petrus, dia hidup. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit kembali. Setelah kejadian itu murid-murid berkumpul dalam satu tempat yang terkunci. Dan ketika mereka berkumpul itu, Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada banyak murid-murid di situ. Ketika kejadian itu tidak ada Thomas. Mungkin Thomas saat itu pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya di Galilea. Karena dia kecewa, dia bingung, dia
tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia pulang ke kampung halamannya, ke Galilea, mungkin dengan menanggung rasa malu karena mengikuti orang yang salah yang akhirnya mati. Dia pulang dan mencoba menjalani hidupnya seperti biasa. Namun dia mendengar kabar-kabar desas-desus bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus tidak ada di kuburnya, sehingga dari Galilea Thomas kembali ke Yerusalem. Ketika Thomas sampai ke Yerusalem, dia menanyakan apa yang terjadi. Murid-murid yang lain menceritakannya dengan antusias bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Thomas tidak serta-merta percaya. Mungkin kita yang udah tahu cerita endingnya sampai sekarang, kita bisa bilang, wah Thomas payah nih, kenapa nggak percaya. Kita dengan mudah menghakimi Thomas. Tapi coba kita bayangkan kita berada di posisi Thomas, itu pilihan yang sangat logis. Kenapa? Karena Thomas baru saja dikecewakan dan dia tidak mau dikecewakan lagi oleh harapan yang palsu. Oleh karena itu Thomas mengatakan, kalau saya tidak melihat dengan kepala sendiri, saya tidak akan percaya. Dan tidak berapa lama setelah itu Tuhan Yesus secara khusus menampakkan diri khusus untuk Thomas, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengejek, bukan untuk merendahkan, tapi untuk memulihkan hati Thomas yang terluka. Hati Thomas yang penuh dengan kekecewaan, yang penuh dengan kebingungan, itu Tuhan pulihkan dengan menampakkan dirinya. Thomas, inilah aku. Mungkin seperti itu kalau saya bayangkan bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas. Dan Thomas merespon sebagai pengikut Tuhan yang sejati. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya terharu. Dia merasakan Tuhanku hidup, guruku hidup. Dia adalah Tuhanku. Dikatakan respon Thomas adalah, ya Tuhanku dan Allahku. Hanya itu yang dapat dikatakan Thomas, saking terkagum-kagumnya akan kehadiran Yesus. Dia dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dia melihat sendiri bahwa apa yang dikatakan Yesus, akhirnya dia mengerti bahwa Yesus mati dan kemudian Yesus bangkit. Dialah sesungguhnya Allah. Terdapat konfirmasi bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Nah teman-teman, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa murid-murid Yesus mengalami pengalaman yang unik bersama Tuhan Yesus, berbeda masing-masing. Demikian pun dengan kita, mungkin masing-masing kita mempunyai pengalaman pribadi masing-masing yang mungkin sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Kita bisa belajar bahwa ada yang segera percaya, seperti perempuan-perempuan itu ketika mereka melihat kubur kosong dan mendengar apa yang dikatakan malaikat, mereka langsung teringat apa yang dulu pernah dikatakan Yesus dan mereka segera percaya. Ada yang begitu disampaikan berita oleh para perempuan ini tidak langsung percaya, tapi mereka percaya dengan bukti tidak langsung, seperti Petrus dan Yohanes yang melihat ke kubur dan akhirnya mereka percaya. Dan juga ada yang percaya dengan bukti langsung. Inilah Thomas, ketika dia percaya baru ketika dia melihat Yesus secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Ini pengalaman mereka yang menjadi dasar bahwa pengenalan akan Tuhan tuh ini loh. Saya mengenal Kristus seperti ini loh. Oh Tuhan Yesus itu begini. Ini ada tahapan-tahapannya. Enggak langsung ketika mereka tahu Yesus mereka bisa jadi penginjil, enggak teman-teman. Tapi ketika mereka mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, hidup mereka diubahkan dan semakin dalam pengenalan mereka akan Tuhan, akhirnya inilah yang menjadi dasar. Nah, dasar untuk apa? Ini ada dasar untuk menghasilkan dampak yang besar. Kebangkitan Yesus merupakan sebuah fakta sejarah yang memiliki implikasi dan dampak yang besar sekali. Kehidupannya menjadi pemulih harapan bukan hanya bagi murid-muridnya. Murid-muridnya yang tadi kehilangan harapan, ketika melihat kebangkitan Yesus itu timbul kembali harapannya. Tapi bukan hanya bagi murid-muridnya saja, tapi juga bagi orang Israel dan juga bahkan seluruh umat manusia. Ia hidup bukan hanya di awal abad pertama, namun Yesus juga hidup hingga saat ini. Sekarang pertanyaannya teman-teman, sejauh apa kita sudah mengenal Tuhan Yesus? Seberapa banyak pengalaman kita bersama Kristus? Apa yang mau kita ceritakan kepada orang-orang yang kita injili, kepada orang-orang yang kita mau jadikan murid Kristus sesuai dengan kata amanat agung? Apa yang bisa kita ceritakan? Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, ketika kita percaya dan kita mau memberitakan kabar baik, memberitakan amanat agung ini kepada bangsa-bangsa. Tapi pertanyaannya sekali lagi adalah,
seberapa banyak, seberapa jauh kita sudah mengenal Tuhan, apa yang mau kita ceritakan. Kiranya dengan sharing singkat ini teman-teman bisa merenungkan untuk lebih lagi rindu mengenal pribadi Tuhan seperti murid-murid Tuhan, bisa mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang khusus, mungkin berbeda-beda tapi khusus pribadi demi pribadi bersama Tuhan Yesus. Biarlah kita yang menjadi percaya bisa menjalankan The Great Commission ini sebagaimana murid mula-mula telah mengajarkannya. Tuhan Yesus